Bab 186 saatnya untuk melepaskan. Kakek. Amanda Mu turun tangga, berjalan sampai ke hadapan Ronnie Mo lalu duduk. Ronnie Mo melihat Amanda Mu, tersenyum, hari ini langsung datang kemari, khawatir di rumah tidak ada orang. Amanda Mu tersenyum, sedikit canggung, tidak tahu harus mengatakan apa. Ronnie Mo bertanya, Ricky Mo kemana? Bibi Hu menuangkan segelas teh untuk Amanda Mu. Amanda Mu mengambil gelas tersebut sambil berkata, dia sudah pergi ke kantor. Ronnie Mo baru teringat, umurku sudah tua, pikiranku sering kacau, mengira kalian sama sepertiku banyak memiliki waktu luang. Meskipun kakek sudah tua tapi kakek masih bersemangat, mana ada pikirannya kacau. Amanda Mu berbicara sambil tersenyum, tidak bisa menebak sebenarnya apa tujuan Ronnie Mo mencari dia. Aku sudah pensiun lama, ayah Ricky Mo juga sudah berumur 50 tahun, sudah tidak seenergik dulu, dengar-dengar di luar Ricky Mo bersama dengan orang lain membuka perusahaan, kamu tahu kan? Ucapan Ronnie Mo berhenti sampai di sini, Amanda Mu tentu mengerti maksud dari ucapannya itu. Ricky Mo mendirikan Sengding Entertainment Group, selama ini terus bekerja di Sengding, tidak pernah pergi mengurus perusahaan Mo. Ronnie Mo mengungkit ayah Ricky yang sudah tidak seenergik dulu, maksudnya jelas, ingin agar Ricky Mo kembali bekerja di perusahaan Mo. Ronnie Mo tidak mengerti, Amanda Mu juga menjawab dengan ambigu, tahu sedikit, tidak terlalu paham. Ronnie Mo tertawa, mengeluarkan suara dan berkata, cepat atau lambat perusahaan Mo akan diserahkan ke Ricky Mo, bisnis kecil di luar, sudah saatnya untuk melepaskan, menurutmu iya atau tidak? Sengding Entertainment sebagai perusahaan industri hiburan terbesar di dalam negeri, bagi Ronnie Mo, hanya bisnis kecil. Dikatakan seperti ini juga tidak terlalu berlebihan. Apalagi perusahaan Mo adalah perusahaan milik keluarga kaya yang terkenal dan terpandang, aset dan kekayaan yang dikumpulkan selama beberapa generasi, tentu saja tidak bisa ditandingkan dengan Sengding Entertainment milik Ricky Mo. Urusan pekerjaan Ricky Mo, aku tidak terlalu jelas. Mata Amanda Mu melihat ke bawah, penampilannya rendah hati. Tujuan Ronnie Mo datang hari ini, sepertinya ingin meminta Amanda Mu untuk membujuk Ricky Mo agar mau kembali mengurus perusahaan Mo. Tapi, kenapa tanpa alasan meminta dia untuk membujuk Ricky Mo? Kalau Ronnie Mo sampai mencari Amanda Mu, itu menunjukkan kalau Ricky Mo tidak ingin kembali ke perusahaan Mo. Dia tentu saja tidak akan dengan mudah di hadapan Ronnie Mo mengaku apa-apa. Mendengar ucapan Amanda Mu, senyum di wajah Ronnie Mo menghilang, menyipitkan mata menatap Amanda Mu, aura kemarahan tiba-tiba muncul. Amanda Mu merasakan ada aura yang menakutkan keluar dari tubuhnya, sekujur tubuhnya menegang. Tapi Amanda Mu belum berubah pikiran. Mereka berdua saling bertatapan selama sekian lama, tiba-tiba, Ronnie Mo tertawa terbahak-bahak, selera bocah jelek itu ternyata bagus juga. Amanda Mu meregangkan kepalan tangannya berkeringat. Dia tidak setenang ekspresinya, di dalam hati sebenarnya dia sangat ketakutan. Ronnie Mo dan Omar Mu tidak sama, dia benar-benar seseorang yang pernah melihat banyak hal besar, melewati banyak masalah besar, saat masih muda-muda bergaul, sekarang usianya sudah tua, meskipun sudah pensiun, tapi auranya masih kuat. Ini mungkin, yang membuat keluarga Mo istimewa. Mereka memiliki kekayaan dan status yang membuat orang lain iri, kepercayaan diri dan pengaruh tentu saja lebih daripada kebanyakan orang. Ini terukir di dalam tulang, orang lain tidak bisa mempelajari. Kalau begitu aku langsung saja, aku ingin Ricky Mo kembali mengurus perusahaan Mo, yang lalu, aku sudah membahas hal ini dengannya, tapi dia menolak, kamu bantu aku membujuk dia, anggap kakek meminta tolong padamu. Nada bicara Ronnie Mo tiba-tiba berubah menjadi sangat tulus, kali ini Amanda Mu tidak bisa menolak. Aku bisa bantu kamu membicarakan hal ini dengannya, tapi bahkan kamu yang bicara dia tidak mau dengar, takutnya. Ronnie Mo puas kemudian tersenyum, memotong ucapannya, tenang saja, masalah ini aku mengerti. Setelah Ronnie Mo tahu kalau Amanda Mu akan membicarakan hal ini di depan Ricky Mo, Ronnie Mo pergi dengan puas. Datang dan pergi dengan tergesa-gesa, agak terburu-buru, bisa terlihat saat kakek muda dulu seorang yang berpendirian teguh, sifatnya ini menurun ke Ricky Mo. Setelah mengantar kakek Mo pulang, datang telepon dari Ricky Mo.
Begitu telepon diangkat, terdengar Ricky Mo bertanya kepadanya, sudah makan belum? Baru mau makan. Mengobrol begitu lama dengan kakek Mo, sekarang sudah mendekati jam makan siang. Ricky Mo kembali bertanya, kakek sudah pergi. Kamu tahu dia akan datang. Amanda Mu mengambil sumpit bersiap akan makan, mendengar ucapan Ricky Mo dia kembali meletakkan sumpitnya. Ricky Mo tertawa, kalau tidak dia masih ada cara apa lagi. Nada bicara ini, sangat arogan. Amanda Mu tidak ada selera makan, makan sedikit langsung meletakkan sumpit, berencana siang baru makan lagi. Tapi, begitu siang tiba, Ricky Mo yang seharusnya berada di kantor tiba-tiba pulang. Bukannya kamu pergi kerja? Pergi kerja tidak terlalu penting kalau dibandingkan dengan kamu. Ricky Mo menyeringai, tatapannya dalam, kelihatannya sangat menakutkan, yang kamu ucapkan tadi pagi aku masih ingat. Hehe. Amanda Mu tidak menghiraukan dia, berjalan menuju ruang makan. Bibi Hu seperti dari awal sudah tahu kalau Ricky Mo akan pulang saat siang, menyiapkan 5-6 macam masakan. Tadi tuan tua datang, aku lupa memberitahu nyonya, pagi ini saat tuan muda pergi, dia berkata akan kembali untuk makan siang. Bibi Hu melihat ekspresi kebingungan di wajah Amanda Mu, membuka suara menjelaskan. Amanda Mu membalikkan kepala melihat Ricky Mo. Ricky Mo duduk di hadapannya, sambil berkata, setelah makan siang nanti aku tidak kembali ke kantor, sebagian urusan sudah diselesaikan tadi pagi. Kamu bekerja seperti ini, James Gu tidak keberatan. Membicarakan James Gu, Amanda Mu kembali teringat beberapa screenshot yang dikirim Lucy kemarin. Ricky Mo berkata dengan wajah tanpa ekspresi, kalau keberatan lalu kenapa? Memang benar, James Gu di depan Ricky Mo sangat takut, meskipun keberatan juga tidak akan berani bicara. Amanda Mu mengerucutkan bibir, berpikir sejenak, James Gu, dia juga suka perempuan kan? Kenapa? Ricky Mo mengangkat mata melihat dia, mengerutkan alis bertanya. Di internet ada orang yang mengatakan dia dan Peter Xi. Amanda Mu berbicara sampai di sini kemudian suaranya terhenti, ucapan selanjutnya biarkan Ricky Mo memikirkan sendiri. Sayangnya Ricky Mo seorang laki-laki yang normal, sama sekali tidak mengerti ada maksud di balik ucapan Amanda Mu. Ada apa antara dia dengan kakak besar? Amanda Mu tersedak, mengambil ponsel mau membuka internet menunjukkan ke Ricky Mo beberapa komentar yang sedang ramai dibicarakan. Tapi, saat dia membuka Weibo, melihat topik tagar pacar misterius Peter Xi tanda pagar, berada di urutan paling atas. Ricky Mo kebetulan sedang mengambilkan Amanda Mu lauk, melihat ekspresi wajahnya aneh, bertanya, ada masalah apa? Aku dan kakak besar, masuk dalam topik urutan teratas lagi. Amanda Mu mengerutkan kening, meletakkan ponsel di hadapan Ricky Mo. Ricky Mo mengambil dan melihat, topik tagar pacar misterius Peter Xi tanda pagar, lagi-lagi terpampang foto Amanda Mu dan Peter Xi saat di bandara. 187 ada orang yang ingin menyerang media Sengding. Ricky Mo melihat ke bawah, semua yang ada di Weibo memposting foto Peter Xi dan Amanda Mu saat di bandara. Nada bicaranya rata-rata sama semua, begitu melihat, kelihatan kalau mereka netizen yang memang diatur untuk meramaikan. Rumor mengenai Peter Xi sebelumnya, karena menyangkut Amanda Mu, Ricky Mo sendiri yang turun tangan menutup, meminta hubungan masyarakat menghilangkan berita-berita itu. Juga berkomunikasi dengan orang media sosial, agar jangan sampai muncul lagi topik yang serupa, bahkan sampai menandatangani kontrak jangka panjang dengan mereka, mengeluarkan tidak sedikit uang. Tapi, kemarin akun ofisial media Sengding baru memberikan pernyataan mengenai masalah ini. Hari ini masalah ini kembali diungkap ke publik dan masuk ke dalam topik pencarian, sangat jelas ini disengaja. Raut wajah Ricky Mo dingin, meletakkan ponsel Amanda Mu, bangkit berdiri menelepon James Gu. Amanda Mu mengambil kembali ponselnya, membuka akun ofisial media Sengding dan melihat, kemarin komentar-komentar yang membicarakan James Gu dan Peter Xi sudah tidak terlihat lagi. Komentar paling atas yang baru, sebagian besar menyalahkan media Sengding. Peter Xi kami sudah menghasilkan berapa banyak uang untuk kalian, kenapa kalian berlaku seperti ini kepadanya? Bukankah dia hanya ingin memberikan status kepada perempuan yang dicintainya? Benar-benar perusahaan yang memuakkan. Perempuan itu jelas-jelas kekasih Peter Xi kami, kalian takut kalau dia mengungkap kekasihnya ke publik,
penggemarnya akan berkurang dan mempengaruhi karirnya, jadi kalian membuat pernyataan seperti ini. Kalian tidak merasa bersalahkah? Mendukung Peter Si mengungkap kekasihnya ke publik. Makin melihat Amandamu makin merasa bingung, orang-orang ini melihat dari mana Peter Si akan mengungkap kekasihnya ke publik. Di saat yang bersamaan, dia juga akhirnya melihat jelas, orang-orang ini adalah netizen yang sudah diatur untuk membuat komentar-komentar seperti ini. Hanya saja yang membuat dia tidak mengerti adalah, orang-orang ini kenapa menyangkutkan dirinya dengan Peter Si bersamaan. Amandamu kembali melihat Weibo Peter Si ke bawah, menemukan komentar, mendukung Peter Si mengungkap kekasihnya ke publik, sudah ditutup. Amanda makin khawatir. Sebuah masalah yang sederhana, kenapa bisa dibuat sampai rumit seperti ini? Saat ini, Charles Mo menelepon melalui WeChat. Setelah Amandamu mengangkat, Charles Mo bertanya, "Kak Amandamu, aku lihat di Weibo ada orang yang mengunggah fotomu dan kakakku, apa yang sedang terjadi?" Meskipun dia sebenarnya merasa kakak kandungnya dan Kak Amandamu serasi, tapi Kak Amandamu sudah menjadi kakak ipar sepupunya, kakaknya sudah tidak ada kesempatan lagi, kalau berita tersebut terus beredar di topik pencarian, juga tidak terlalu bagus. Amandamu bertanya kepadanya, "Kakak kamu di mana?" "Kakakku pergi ke luar kota, sepertinya pergi ke daerah yang jauh dan terpencil, sepertinya di sana tidak ada sinyal, sepertinya sedang melakukan kegiatan sosial." Selesai Charles mau berbicara, dirinya terlebih dahulu menghela nafas, "Urusan ini, apa harus kakakku sendiri yang keluar memberikan klarifikasi? Aku ke kantor dulu." Ricky mau masuk, mengambil jas berjalan keluar. Amanda mau bergegas berdiri, "Makan dulu baru pergi." Ricky mau melihat foto Amandamu dan Peter Si masuk ke topik pencarian teratas, hatinya seakan seperti gunung berapi yang meletus, mana mungkin menunggu selesai makan baru pergi. Melihat Ricky Mo tidak menghentikan langkah kakinya langsung berjalan keluar, Amandamu segera berkata, "Makan sedikit dulu, aku temani kamu ke kantor." Saat ini Ricky Mo baru menganggukkan kepala, "Baik." Mereka berdua selesai makan baru pergi ke media sending. Setelah James Gu menerima telepon dari Ricky Mo, dia pergi ke Departemen Hubungan Masyarakat, mengawasi orang-orang itu menyelesaikan masalah ini. Saat pertama kali foto Peter Si dan Amandamu masuk ke topik pencarian teratas, media sending segera dengan waktu sesingkat mungkin menghilangkan berita itu, bahkan masih membuat pernyataan, kali ini kembali masuk ke topik pencarian, tidak bisa menghilangkan seperti pertama kali. Terkadang, kekuatan opini publik sangat kuat. Media sending adalah kepala di dunia hiburan, menyelesaikan masalah seperti ini biasanya bisa menyelesaikan dengan sangat bersih. Ini pertama kalinya, masalah sebelumnya baru terselesaikan, kembali muncul lagi masalah baru. James Gu beberapa hari terakhir ini sedang serah terima pekerjaan dengan Ricky Mo, sibuk sampai seakan ibarat kaki tidak menempel ke tanah, saat ini juga sangat kewalahan. Saat itu masalah ini sudah diselesaikan dengan baik, kenapa masuk ke topik pencarian lagi? Kalian hari ini siapa yang tidak bisa membuat perencanaan untuk menyelesaikan masalah ini? Semuanya tinggal di kantor, kalau belum terselesaikan tidak boleh pergi. James Gu mengacak-acak rambutnya sendiri, menarik nafas panjang-panjang, duduk di kursi samping. Jumlah penggemar Peter Si sangat banyak, sebelum ini, sama sekali tidak ada rumor mengenai dia. Sedangkan kali ini rumor mengenai Peter Si kembali berulang masuk ke topik pencarian, bagi masyarakat luas, sudah menjadi hal yang sangat aneh. Apalagi hal kecil di dunia hiburan, begitu diungkap ke publik, akan menjadi makin besar. Kalau kali ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, akan berpengaruh pada media sending. Sekretaris masuk memberitahu Peter Si, bos besar datang. Saat ini James Gu baru berdiri, pergi ke ruangan kantor Ricky Mo. Amandamu bukan pertama kalinya datang ke kantor Ricky Mo, tapi masih merasa sedikit asing. Sial. Aku rasa kali ini ada orang yang sengaja membuat masalah. Masalah ini tentu tidak ada pengaruh terhadap Peter Si. Ada orang yang ingin menyerang media sending kita. James Gu mengeluarkan kekesalannya, begitu masuk langsung mengeluarkan kata makian. Hasilnya, baru berbicara separuh dia melihat Amandamu juga ada di dalam kantor, kalimat berikutnya tersendar dalam tenggorokan. Dia tersenyum canggung, "Hehe, Amandamu juga di sini. Kebetulan aku tidak ada urusan, ikut bersama ke sini." Amandamu juga tersenyum,
kembali membalik majalah yang ada di tangannya. Ricky Mo teringat 2 hari ini Amanda Mu terus menanyakan perihal James Gu, jadi merasa senyuman Amanda Mu sedikit menarik perhatian, dengan tatapan yang dingin melihat sejenak ke arah James Gu. James Gu tertegun, akhir-akhir ini dia sangat sibuk, tidak bisa menjadi agen Lucy, lupakan, sekarang harus tanpa sebab menerima tatapan bos besar Mo yang seperti ini. Ricky Mo mulai membicarakan hal yang serius, urusannya sudah diselesaikan sampai mana. Sedang meminta Departemen Hubungan Masyarakat memikirkan cara. James Gu bersandar di sofa, raut wajahnya tidak bersemangat. Tiba-tiba, dia melompat, apa jangan-jangan kakek kalian ingin kamu kembali ke perusahaanmu, jadi sengaja menggunakan cara ini untuk memaksa kamu. Begitu Amanda Mu mendengar ucapan ini, dia langsung mengalihkan pandangannya. Yang dikatakan James Gu itu kakekmu. Ricky Mo tertawa kecil, dalam nada suaranya terdengar ada nada mengejek, kamu kira kakek sama idiotnya denganmu. James Gu tersedak, dengan wajah tanpa ekspresi berkata, kamu percaya tidak aku segera melompat dari sini. Amanda Mu terpaku, James Gu mau melompat dari gedung. Ricky Mo mengulurkan tangan menarik Amanda Mu duduk di sampingnya, tenang saja, dia tidak akan berani melompat. James Gu, kalau dia tidak melompat, dia benar-benar tidak bisa mempertahankan mukanya. Ricky Mo terdiam sesaat, melanjutkan bicara, kakek hanya ingin meminta aku kembali ke perusahaanmu saja, sementara ini tidak akan turun tangan terhadap media sending, kalaupun dia turun tangan, dia akan langsung melakukan dengan cara yang lebih kejam. Kalau begitu apa kamu mau kembali ke perusahaanmu? Amanda Mu penasaran bertanya kepadanya. Ricky Mo membalikkan kepala, tiba-tiba menyeringai, tentu saja akan kembali. Kakek meminta kamu membujuk aku, bagaimana mungkin aku tidak kembali? Apa maksudnya? James Gu dengan gaya malas menggantikan Ricky Mo mengartikan, maksudnya adalah, bahkan perkataan kakek dia tidak mendengar, dia hanya mendengar perkataanmu. 188 Sejarah Gelap Media Sending. Amanda Mu mendengar ucapan ini, menoleh melihat Ricky Mo. Meskipun Amanda Mu tidak tahu kapan kakek Mo membujuk Ricky Mo, meminta dia agar kembali ke perusahaanmu, tapi ucapan James Gu, Amanda Mu mengerti. Dia melihat Ricky Mo sejenak, baru dengan pelan berkata, kamu sebenarnya dari awal sudah berencana kembali ke perusahaanmu. Hanya saja terus tidak menyanggupi kakek, sengaja agar kakek datang mencari aku meminta aku membujuk kamu, benar tidak? Tidak menunggu Ricky Mo berbicara, Amanda Mu melanjutkan bicara, seperti ini, kakek akan respect terhadapku. Beberapa kata terakhir, Amanda Mu berhenti sejenak baru mengucapkan. Ricky Mo tertarik mendengar ucapan Amanda Mu kemudian melihat Amanda Mu, lanjutkan bicara, masih ada lagi. Bagaimana kamu tahu kakek pasti akan mencari aku membujuk kamu? Saat dia dan Ricky Mo pulang ke kediaman keluarga Mo, kakek meskipun bukan tidak menyukai dia, tapi tidak bisa dikatakan sangat suka juga. Apalagi sepanjang hidup kakek seorang yang hebat, orang seperti apapun kakek pernah bertemu, Amanda Mu seorang gadis kecil, kalau bukan karena menyandang status istri Ricky Mo, kakek juga tidak akan memandang dia sedikitpun. Satu kalimat Ricky Mo, langsung membenarkan pemikiran Amanda Mu. Dia tidak mencari kamu, masa mau mencari anaknya membujuk aku. Ricky Mo menyipitkan mata, nada bicaranya datar tidak seperti sedang membicarakan ayahnya, seperti sedang membicarakan seorang yang tidak ada hubungannya. Dikatakan seperti ini, kelihatannya memang benar seperti itu. Hubungan Ricky Mo dan Herman Mo begitu tegang, kakek Mo tentu sedikit banyak juga tahu sedikit, kalau dibandingkan, hubungan Amanda Mu dan Ricky Mo lebih dekat. Karena benar-benar tidak ada orang lain lagi, kakek Mo baru mencari Amanda Mu. Berpikir demikian, di dalam hati Amanda Mu merasa sedikit rumit. Amanda Mu menghela nafas berkata, ternyata seperti ini. Ricky Mo tidak bisa menahan tawa, mengulurkan tangan membelai kepalanya, sebenarnya aku juga tidak seberapa senang kembali ke perusahaanmu, tapi melihat ketulusan kakek sampai seperti ini, datang ke rumahku, aku hanya bisa menyetujuinya. Sebenarnya di saat seperti ini kembali ke perusahaanmu, antara cocok dan tidak cocok. Hal yang dia selidiki kebetulan membawa hasil yang baik, kalau sekarang kembali ke perusahaanmu, ingin kembali menyelidiki hal tersebut, harus mengeluarkan usaha yang lebih, harus lebih berhati-hati. Di sisi lain,
Perusahaan Mo merupakan perusahaan keluarga besar. Anggota keluarga Mo, sebagian besar bekerja di sana. Saat itu dengan adanya kasus ibunya kalau benar-benar putus hubungan dengan keluarga Mo, maka, dia kembali ke perusahaan Mo juga merupakan suatu kesempatan, bisa membuat dia makin mudah dalam menyelidiki anggota keluarga Mo. Jalan berliku yang ada di dalam ini, saat ini Amanda Mo belum terpikirkan. Meskipun dia mengatakan ingin membantu Ricky Mo, tapi terhadap masalah ini sebenarnya dia sama sekali tidak tahu banyak. Saat Ricky Mo berbicara, pergelangan tangannya diletakkan di belakang punggung Amanda Mo yang bersandar di sofa. Mereka berdua duduk sangat dekat, tidak ada gerakan yang lebih mesra, tapi atmosfer yang mereka berdua keluarkan membuat seakan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalamnya. Sebagai seorang yang lajang, James Gu yang melihat merasa sangat menarik perhatian. Sudahlah, kalian jangan mengumbar kemesraan seperti ini, melihatnya membuatku pusing. Kita lanjutkan membahas masalah topik pencarian kali ini. Sejak dari saat Lucy Sen mengatakan ucapan itu, James Gu tidak sering bertemu lagi dengannya. Sesekali bertemu saat di kantor, Lucy Sen juga berlaku seolah tidak kenal, dengan tergesa-gesa pergi meninggalkan. James Gu membayangkan sama seperti Ricky Mo langsung membawanya pulang rumah. Tapi keadaan dia dan Ricky Mo tidak sama. Nada bicara Lucy Sen saat itu terlampau tegas, James Gu sangat paham terhadapnya, justru karena paham, jadi dia merasa takut. Makin takut, makin berhati-hati, makin tidak berani sembarang bertindak. Saat benar-benar tidak bisa ditahan lagi, dia juga bisa diam-diam mengikuti Lucy Sen pergi bekerja, dari kejauhan melihat, baru merasa puas. Tapi kepuasan seperti ini, setelah melihat Ricky Mo dan Amanda Mo bermesraan, berubah menjadi kekhawatiran dan ketidakpuasan. James Gu menggelengkan kepala, kembali berpikir, aku merasa, mungkin saingan perusahaan kita, aku curiga ada kemungkinan perusahaan tempat Lucy Sen bekerja dulu, perusahaan Dong, mereka dulu juga ingin mengambil harddisk kami. Perusahaan Lucy Sen bekerja dulu, perusahaan Dong dan media Sengding selalu bersaing, mereka bahkan sampai mencoba ingin mengambil Peter Xi. Tapi itu hanya mimpi saja, tidak bicara dulu hubungan Peter Xi dan Ricky Mo, siapapun orang yang mempedulikan masa depan karirnya pasti akan memilih media Sengding. Meskipun perusahaan Dong tempat Lucy Sen bekerja dulu, di dunia hiburan juga merupakan perusahaan yang besar, tapi kalau dibandingkan dengan media Sengding masih kalah jauh. Selesai James Gu berbicara, melihat Ricky Mo tidak berbicara, memegang dagu, bertanya kepadanya, Ricky Mo, menurut kamu? Ricky Mo berpikir sejenak, berkata, bisa coba menyelidiki ke arah sana. Selesai berbicara, dia kembali seperti teringat sesuatu, belum bisa menghubungi kakak besar. Belum, tempat itu buruk sekali, dari awal kami tidak setuju dia pergi ke sana, tapi dia masih ngotot ingin pergi, sinyal saja tidak ada, saat ini masih belum bisa kembali. Mengungkit masalah ini James Gu sedikit emosi, Peter Xi ini, biasanya mudah dinasehati, tapi begitu bertemu dengan hal yang sangat ingin dia lakukan, dia menjadi sangat keras, keras seperti kepala sapi, mau ditarik bagaimanapun juga tidak bisa ditarik kembali. Ricky Mo mengerutkan kening, tidak berbicara. Setelah sekian lama baru berbicara, tidak bisa dihubungi juga tidak apa-apa, serahkan kepada Departemen Hubungan Masyarakat sudah cukup, sebisa mungkin dalam waktu 12 jam sudah harus diselesaikan. Tapi kalau dia bisa keluar untuk memberi klarifikasi, lebih baik lagi. Meskipun James Gu juga merasa ucapan Ricky Mo benar, tapi kalau bisa meminta Peter Xi memberi klarifikasi juga tidak akan berlalu begitu saja, hanya masalahnya akan menjadi lebih mudah. Tidak ada gunanya. Raut wajah Ricky Mo berubah, sekarang komentar netizen bukan tertuju pada kakak besar, melainkan tertuju pada media Sengding. Kalau meminta kakak besar keluar saat ini untuk memberikan klarifikasi, akan membuat mereka merasa, media Sengding yang memaksa kakak besar. Amanda Mu mendengar sambil mengerutkan alis, sepertinya tidak peduli mau melakukan apa, tidak bisa menghentikan mulut orang-orang itu. James Gu tidak tahan mengeluarkan kata-kata makian, sial. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Masalahnya sudah sampai sekarang, sudah 3 jam, di internet terus tersebar berita itu, beberapa jam lagi, akan ada warganet yang mengupas sejarah hitam media Sengding, tidak peduli apa itu benar atau tidak, mereka tidak akan peduli, tetap yang akan dirugikan adalah media Sengding.
Ricky Mo menganalisa dengan raut wajah yang datar, tidak ada kecemasan sedikitpun. Belakangan ini tekanan yang diterima James Gu sangat besar, begitu mendengar ucapannya ini, seluruh tubuhnya kembali kaku. Masalah seperti ini bukan sekali dua kali, hanya saja kali ini masih menyangkutkan Peter Si dan Amanda Mu, jadi lebih merepotkan. Departemen Hubungan Masyarakat seharusnya melakukan apa biar mereka melakukan, aku pulang dulu. Selesai Ricky Mo berbicara, dia menarik Amanda Mu keluar. Di belakang terdengar teriakan James Gu, sialan, Tuan Muda Mo, kamu tidak peduli dengan masalah ini kah? Aku sendirian tidak bisa mengatasi. Amanda Mu merasa kali ini suara James Gu terdengar sangat putus asa. Amanda Mu tidak tahan berdeham dingin, dengan suara pelan bertanya, kamu benar-benar tidak peduli. 189 pendiri media Sengding, XN. Langkah kaki Ricky Mo tidak berhenti, pulang nanti baru bicara lagi. Dia berbicara seperti ini, Amanda Mu mengerti, dia tidak mungkin tidak mempedulikan masalah ini. Ternyata benar, begitu sampai di rumah, Ricky Mo langsung menuju ruang baca. Amanda Mu kembali ke kamar, berencana menulis skrip, tapi saat menulis, dia tidak bisa menahan kemudian membuka Weibo, melihat di Weibo apakah ada berita buruk mengenai media Sengding. Topik paling awal masih seputar Peter Si dan Amanda Mu, komentar yang memaki media Sengding sama sekali tidak banyak. Tapi sudah merasa akan ada orang yang membuka sejarah gelap media Sengding. Amanda Mu dulu juga pernah mencari tahu informasi mengenai media Sengding, ada beberapa info buruk, tapi karena terlalu kecil, tidak terlalu mempengaruhi reputasi media Sengding. Kalau dibandingkan dengan perusahaan besar lainnya, reputasi media Sengding termasuk masih bersih. Amanda Mu tidak tenang, membawa laptop pergi ke ruang baca Ricky Mo. Berdiri di depan pintu ruang baca, dia mengetuk pintu dengan pelan, kemudian perlahan membuka pintu, mendongakkan kepala masuk ke dalam, aku masuk apa aku akan mengganggu kamu. Satu tangannya memegang laptop, tangan satunya lagi memegang pintu, setengah badannya masuk ke dalam, dengan sangat sopan dan berhati-hati, membuat Ricky Mo tertawa. Dengan sedikit menahan tawa dia berkata, mungkin bisa mengganggu aku. Amanda Mu memandang dia. Amanda Mu melihat begitu sampai rumah dia langsung masuk ke ruang baca, mengira dalam hatinya sebenarnya sangat cemas, benar-benar takut akan mengganggu dia, tidak disangka dia masih ada niat menggoda Amanda Mu. Amanda Mu menutup pintu, dengan membawa laptop berjalan mengitari meja kerja menuju ke belakang meja, pandangannya jatuh pada layar laptop. Ricky Mo juga sedang melihat Weibo, masih membuka halaman situs lainnya. Judul halamannya tertulis, Perencanaan Hubungan Masyarakat yang Sukses, Media Sengding yang Tidak Diketahui Orang, Mengejutkan. Bos Dunia Hiburan, beberapa judul semacam ini. Amanda Mu penasaran bertanya kepadanya, apa yang sedang kamu lakukan ini? Menurutmu apa yang sedang aku lakukan? Itu yang sedang aku lakukan. Ricky Mo menutup halaman situs yang sudah dibaca, menarik Amanda Mu ke dalam dekapannya. Amanda Mu. Dia benar-benar terlalu polos. Jadi, baru bisa merasa masalah kecil seperti ini bisa membuat Ricky Mo pusing. Amanda Mu mendorong dia, bertanya, masalah ini sebenarnya mudah untuk diselesaikan. Kamu akui hubunganmu dengan kakak besar, atau aku dan kakak besar memberi klarifikasi sudah cukup, tidak perlu terlalu repot. Setelah terungkap hubungan Peter Si dan Ricky Mo, orang-orang yang membuat artikel, media Sengding memperlakukan Peter Si dengan tidak baik, akan tutup mulut. Tidak bisa, Ricky Mo menggelengkan kepala, nanti mereka akan kembali menyerang kakak besar, atau menyerang kamu, atau seperti yang kamu katakan, bisa dengan mudah menyelesaikan masalah ini, tapi mungkin setelahnya akan ada masalah lain yang tidak akan ada habisnya. Amanda Mu tidak bicara lagi. Di dalam hatinya, sebenarnya merasa hal-hal ini bukan apa-apa. Peter Si adalah aktor, seorang publik figur, hidup dalam perhatian masyarakat luas, karena pengaruh opini publik, jadi harus menanggung tanggung jawab, ini adalah hal yang wajar. Sedangkan dia saat ini hanya orang biasa, bukan artis juga bukan orang yang bergerak di dunia hiburan, orang-orang itu meskipun penasaran terhadapnya, membahas sebentar dengan cepat juga akan berlalu dengan sendirinya. Jelas-jelas ada cara yang lebih mudah, Ricky Mo malah memilih cara yang lebih rumit untuk menyelesaikan masalah ini. Ricky Mo hanya tidak ingin Peter Si dan Amanda Mu terlibat, bisa dikatakan, Ricky Mo begitu melindungi dia. Di kehidupan sehari-hari Ricky Mo seorang yang dingin,
saat dia baik terhadap seseorang, dia juga tidak banyak bicara, jadi mudah diabaikan orang. Ricky Mo yang seperti ini, bagaimana bisa membuat dia tidak tergerak hatinya? Amandamu mengangkat kepala mengecup bibirnya, beri kamu apresiasi. Baru selesai mencium, Amandamu sedikit menyesal. Dia duduk di atas paha Ricky Mo, respon tubuhnya, Amandamu tentu bisa merasakan. Kamu. Ricky Mo tidak melakukan apa-apa terhadapnya, hanya berbicara dengan suara serak, sekarang mau melakukan hal penting, tidak bisa membalas pemberianmu, tunggu malam nanti. Selesai berbicara, masih sengaja mengangkat kepala. Wajah Amandamu memerah, berdiri dari pangkuannya, menginjak kakinya, tidak tahu malu. Ricky Mo juga tidak marah, mengalihkan pandangan ke layar komputer, membuka satu dokumen kosong, sepertinya sedang bersiap menulis sesuatu. Amandamu menebak, mungkin dia mau menulis draft hubungan masyarakat. Amandamu juga tidak mengganggu dia, membawa laptop berjalan sampai ke sofa dan duduk, melepas sandal duduk bersila di atas sofa, meletakkan laptop di atas kakinya, perlahan mulai menulis skrip. Yang sedikit mengejutkan adalah, saat di kamar hatinya terus tidak tenang, sampai di sini, tiba-tiba berubah menjadi tenang, pikirannya juga menjadi sangat jernih, ide untuk menulis skrip juga muncul dengan cepat. Sampai dia selesai menulis skrip, baru menyadari sudah hampir jam 5. Begitu mengangkat kepala, melihat Ricky Mo masih duduk di depan meja kerjanya menulis sesuatu, sepertinya sedang menulis menghapus sesuatu, tampak sangat serius sekali. Ricky Mo mengambil mouse tidak tahu melakukan apa, kemudian berdiri, sudah larut, ayo pergi makan. Amandamu meletakkan laptop berjalan menghampiri, dengan sedikit penasaran berkata, kamu sudah menulis sepanjang siang hari, kamu menulis apa? Kamu menulis apa? Ricky Mo melirik sebentar ke arah laptopnya. Amandamu, skrip film. Tunjukkan ke aku. Tidak, Amandamu bisa berdiskusi skrip film dengan Lucy Sen, tapi menunjukkan ke Ricky Mo, entah kenapa rasanya sedikit memalukan. Ricky Mo sepertinya juga bukan benar-benar ingin melihat, kalau begitu pergi makan. Bukannya tidak ingin membiarkan Amandamu tahu apa yang dia tulis. Harus berputar sejauh ini, membuat jadi sangat rumit. Amandamu berjalan di depan menuruni tangga, Ricky Mo berjalan di belakang melangkahkan kaki dengan pelan, mengambil ponsel menelepon James Gu, aku mengunggah postingan di Weibo, kamu bagikan juga. Weibo kamu yang lalu juga menggunakan akunku memberikan komentar. Perhatian James Gu tidak pada tempatnya. Selesai dia bicara, di seberang telepon terasa aura yang dingin, tidak berbentuk tidak bersuara, tapi membuat punggungnya terasa dingin. Baik, kamu kirimkan namanya padaku, aku follow kamu dulu, baru nanti aku bagikan. Setelah dibagikan, minta Departemen Hubungan Masyarakat berhenti dulu, malam nanti baru lanjutkan lagi. Selesai Ricky mau berbicara dia langsung menutup telepon, mengirimkan ide Weibo-nya ke James Gu. James Gu mencari ide Ricky Mo, saat melihat postingan Weibo-nya yang panjang itu, dirinya terpaku, terus-menerus berkata, sial, kemudian membagikan postingan tersebut ke akunnya. Saat makan, Amandamu mengambil ponsel membuka Weibo, mengikuti perkembangan masalah. Hasilnya, ponselnya diambil oleh Ricky Mo. Dengan dingin berkata, makan. Amandamu hanya bisa patuh makan dengan baik, kembali mengambil ponselnya. WeChat-nya dipenuhi dengan pesan dari Lucy Sen, dia tidak buru-buru melihat, melainkan membuka Weibo. Topik pencarian teratas di Weibo sedikit aneh. Pendiri media Sengding XN. Apa maksudnya? 190 mau seberapa hebat bukankah masih kamu tekan? Amandamu menekan topik tagar pendiri media Sengding, XN tanda pagar, postingan yang ada di paling atas, seorang yang nama itnya, XN, yang mengunggah postingan sangat panjang. Judulnya sederhana tapi langsung pada poinnya, pernyataan media Sengding terkait berita tentang perlakuan buruk terhadap Tuan Peter Xi. Media Sengding berdiri selama 10 tahun, ini pertama kalinya aku berbicara dengan kalian, aku adalah pendiri media Sengding, XN, karena sebagian besar perusahaan diurus oleh James Gu, jadi kalian mungkin tidak mengenal aku. Selama 10 tahun, media Sengding melewati banyak masalah, juga pernah melewati masa-masa sulit, aku sangat berterima kasih kepada kalian semua atas dukungan kalian. Terkait masalah Tuan Peter Xi kali ini.
Kami bersama melewati masa-masa selama 10 tahun, hubungan kami sangat baik, dia mengajariku banyak hal, aku dan dia sudah seperti teman. Mengenai masalah rumor kali ini, adalah kelalaianku, membuat dia terlibat masalah, menjadi bahan pembicaraan publik. Postingan Weibo yang panjang ini, setiap kata ditulis dengan baik, satu kata pun tidak mengungkit mengenai keburukan media Sengding. Sebenarnya seorang penggemar yang sungguh-sungguh, yang paling diperhatikan adalah sikap perusahaan terhadap Peter Xi, dan tidak akan tanpa sebab mencari tahu mengenai keburukan perusahaan. Apalagi semuanya hanya perkataan yang diucapkan dengan sembarangan, tidak ada satupun yang dapat dibuktikan kebenarannya. Selesai Amandamu membaca postingan yang panjang ini, dia sedikit terpengaruh oleh isi dari postingan tersebut. Dia bersandar di kursi, perlahan membaca komentar yang ada di bawah. Tidak terasa Peter Xi sudah ada di dunia hiburan selama 10 tahun. Kelihatannya XN ini benar-benar pendiri media Sengding. Direktur Gu juga membagikan postingan ini, sebagian besar artis yang di bawah naungan mereka juga membagikan postingan ini. Pokoknya aku tidak percaya Direktur Gu bisa menulis postingan semacam ini. Apa hanya aku sendiri yang meneteskan air mata? Rasanya hubungan XN dan Peter Xi pasti sangat baik sekali. Air mata menetes . Air mata menetes +1. Di setiap baris tulisan itu tampak ada ketulusan. Di antaranya juga ditulis mengenai awal perusahaan berdiri, sedikit mengharukan. Amandamu mengklik Weibo XN, menemukan di dalamnya hanya ada satu postingan panjang itu, terlihat kalau itu akun baru. Sedangkan postingan Weibo yang panjang ini, diunggah pada pukul 5, sampai sekarang juga baru lewat 1 jam saja, sudah dibagikan sebanyak puluhan ribu, pengikutnya sudah ada 7-80 ribu orang. Pukul 6, yang bekerja yang sekolah semua punya waktu untuk melihat Weibo. Amandamu refresh kembali akun tersebut, melihat pengikut XN sudah bertambah lagi, komentar dan jumlah postingan ini dibagikan juga bertambah. Amandamu teringat tadi Ricky Mo terus menulis sesuatu, dia bangkit berdiri menuju ruang tamu mencari Ricky Mo. Ricky Mo sedang duduk di sofa ruang tamu, tangannya memegang ponsel sedang melihat sesuatu. Sebelum berjalan mendekat, Amandamu melihat Ricky Mo juga sedang membuka Weibo. Amandamu duduk di sampingnya, langsung bertanya, XN itu kamu? Iya, Ricky Mo menjawab dengan datar. Saat Amandamu akan berbicara sesuatu, James Gu menelepon. James Gu menelepon di saat ini, pasti membicarakan tentang postingan di Weibo. Amandamu menaikkan kaki duduk bersila di atas sofa, melanjutkan melihat Weibo. Di topik pencarian muncul Weibo Desiluo. Akun Desiluo merupakan akun yang sudah terverifikasi, ditambah kepopuleran dia, begitu dia mengunggah postingan di Weibo, postingannya akan berada di topik pencarian paling atas. Aku bergabung dengan Sengding selama 1 tahun, sama sekali tidak tahu pendiri media Sengding yang bernama XN, hanya menipu publik saja, sebagian orang bahkan terharu sampai menangis, benar-benar IQ rendah. Dan juga, aku mau memberi peringatan kepada perempuan-perempuan yang ingin masuk ke media Sengding. Hubungan beberapa atasan media Sengding dan beberapa artis perempuan sangat dekat. Kalimat terakhirnya ini, sangat jelas sedang membicarakan aturan tidak tertulis bagi artis perempuan. Desiluo ini selalu saja suka ikut campur, dalam hal apapun pasti dia ikut campur. Komentar di bawahnya semua sedang memaki dia. Artis kecil yang tidak terkenal sepertimu apapun diurus. Tidak percaya ucapan Direktur Gu, masa percaya denganmu yang naik ke ranjang XX. Tentu saja Desiluo bisa terus berada di lingkup dunia hiburan, juga karena sekumpulan penggemar yang selalu merasa apapun yang dikatakan Desiluo adalah benar. Yang memaki Desiluo kamu semuanya sampah. Desiluo, cepat katakan artis mana saja, sangat ingin tahu. Di samping, Ricky Mo sudah selesai berbicara di telepon, Amandamu segera menyodorkan ponselnya, meminta Ricky Mo melihat Weibo. Setelah Ricky Mo melihat isi postingan, raut wajahnya berubah sedikit serius. Ada apa? Sebenarnya Amandamu sama sekali tidak mempedulikan tindakan Desiluo, merasa tidak perlu sampai meminta Ricky Mo. Ricky Mo menutup bibir, menelepon No James Gu, begitu telepon tersambung, raut wajah seriusnya menghilang, nada bicaranya malah terdengar dia senang di atas penderitaan orang lain. Masalah selanjutnya, kamu sendiri yang menyebabkan, selesaikan sendiri.
Postingan Weibo Ricky Mo yang panjang itu, bisa dikatakan tepat pada waktunya. Hubungan masyarakat melakukan dengan sangat baik. Arah pembicaraan di internet sekarang berubah. Setelah ini hanya perlu cara yang sederhana untuk menyelesaikan. Sebagian besar masalah sudah terselesaikan. James Gu sangat senang, tapi dikejutkan oleh ucapan Ricky Mo ini. Ada masalah apa lagi? Dia merasa, kalau seperti ini dia rasanya mau hancur. Cepat atau lambat dia akan pensiun lebih awal. Lihat sendiri, setelah Ricky Mo mengucapkan kalimat ini, dia langsung menutup telepon. Amandamu juga sangat penasaran dengan ucapannya. James Gu, apa yang dia lakukan? Ricky Mo tidak banyak berbicara, mengambil ponselnya, sudah waktunya istirahat. Baru jam 6. Lebih awal menyelesaikan urusan, lebih awal tidur. Menyelesaikan urusan apa? Ricky Mo tidak memberi dia kesempatan berpikir, menggendong dia, naik ke atas. Amandamu tanpa sadar memeluk erat leher Ricky Mo, kepalanya bersandar pada bahunya, terlihat Bibi Hu yang sedang melihat ke arah mereka berdua. Di matanya terlihat keterkejutan, seperti seorang ibu yang sedang tersenyum melihat anaknya. Wajah Amandamu dari merah menjadi hitam, dari hitam menjadi cerah. Pagi hari begitu bangun, langsung mengambil ponsel ingin membuka Weibo. Mencari begitu lama masih tidak menemukan, dia baru teringat ponselnya kemarin diambil oleh Ricky Mo. Dia mendorong-dorong Ricky Mo, ponselku. Ricky Mo membuka mata, belum benar-benar bangun, kedua bola matanya yang hitam tidak begitu menakutkan orang, malah ada kehangatan. Dia mengulurkan tangan memberikan ponselnya sendiri, pakai punyaku dulu. Amandamu membuka Weibo, melihat ada 999 plus pesan yang belum dibaca, juga berbagai macam. Nada suaranya sedikit masam, Tuan mudamu memang tidak sama, mengunggah satu postingan bisa mendapat begitu banyak pengikut, benar-benar hebat. Aku tidak pantas dipuji seperti ini. Ricky Mo mengulurkan tangan menarik dia dalam pelukannya, membenamkan kepalanya di pundaknya, dengan suara serak berkata, mau aku hebat seperti apapun bukannya masih ditekan olehmu. Amandamu meledak, Ricky Mo. Selanjutnya 191 aku rasa kamu mau aku masukkan dalam daftar hitam.